lanjut. Nah, mindset di sini. Nah, mindset seperti yang tadi saya sampaikan, kita tidak akan menjadi pemimpin hebat jika kita tidak berpikir untuk menjadi pemimpin hebat. Teman-teman semuanya yang ada di sini tidak akan menjadi orang hebat kalau dari sekarang teman-teman tidak meyakini bahwa suatu saat saya akan menjadi orang hebat. Gitu. Jadi dari sekarang pulang dari sini, nanti saya kasih PR, pulang dari sini teman-teman buat list 5 tahun, 1 tahun lagi, 4 tahun lagi, 10 tahun lagi teman-teman pengen jadi apa? Pengen seperti apa? Pengen menjadi orang sukses bagaimana gitu. Dicatat semuanya. Nah, kalau boleh saya berbagi, jadi begini. Dulu ketika saya selesai S2, saya kan memang dari kecil saya suka usaha ya, dari SD, SMP, SMA memang hobi saya usaha. Nah, ketika selesai S2 itu saya tidak berpikir untuk kerja, namun saya pikir pengen usaha gitu. Dan teman-teman pasti tahu lah, teman-teman pun pasti bisa menebak bahwa dengan latar belakang pendidikan saya S1 farmasi, apoteker, S2 kedokteran, tentu usaha yang dijalani di bidang apa. Nah, betul. Saya usahanya di bidang apotek gitu. Jadi pada saat itu saya pengen buka apotek. Dan selesai lulus S2, saya di Jogja buka apotek. Nah, seperti kebanyakan pengusaha pemula yang mindset yang ada di pikirannya itu adalah usaha itu butuh modal. Modal itu harus uang, dan kalau nggak punya uang harus pinjam. Pada saat itu saya beranikan diri untuk minjem uang, buka apotek gitu. Nah, dari situ saya minjem berapa puluh juta gitu pada saat itu. Alhamdulillah dalam waktu 3 bulan apoteknya bangkrut. Seperti itu. Dan kemudian setelah bangkrut buka apotek, mindset saya tetap saya pengen usaha. Namun dalam pikiran saya usaha itu butuh modal, dan modal itu harus uang. Kalau nggak punya uang harus pinjam. Sama, saya waktu itu buka usaha jadi distributor keripik pedas tahun 2012. Dan untuk jadi distributor itu membutuhkan modal puluhan juta dan saya minjem uang lagi. Alhamdulillah dalam waktu 3 bulan usahanya bangkrut juga. Seperti itu. Jadi, nah setelah itu baru saya belajar ilmu komunikasi namanya Neuro-Linguistic Programming. Nah, setelah saya pelajari ilmu Neuro-Linguistic Programming itu, saya jadi tahu bahwa modal itu tidak harus uang. Modal itu tidak harus uang. Tangan kita, jempol kita, kaki kita, pikiran kita, relasi kita, dan lain sebagainya itu modal paling utama. Nah, makanya setelah itu saya tidak memfokuskan lagi ke uang. Saya kemudian jualan mukena, jualan apapun yang bisa saya jual menggunakan modal orang lain. Menggunakan modal orang lain itu apa? Jadi saya jualin dulu produk orang. Saya jualin produk orang, dan setelah dijualin baru saya jualin lagi. Jadi ketika ada yang beli saya baru ngambil sebetulnya. Nah, sebelumnya saya membuat dulu grafik. Jadi saya beli karton putih. Saya bagi 12 bulan. 2012, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember. Tahun depan Januari, Februari, Maret, April, terus seperti itu. Saya tulis di situ. Januari saya pengen punya penghasilan berapa. Misalkan pada saat itu teman-teman pasti bisa merasakan, bisa membayangkan ya. Saya belum punya kerja, saya punya hutang banyak, disuruh nulis penghasilan. Kira-kira apa yang ada di pikiran teman-teman dan yang teman-teman rasakan? Pasti berat gitu. Saya nulis misalkan bulan depan penghasilan berapa ya? 1,5 juta per bulan. Itu dulu deg-degan gitu. Ini benar nggak ya? Saya bisa tercapai nggak ya 1,5 juta per bulan? Padahal saya hanya disuruh nulis saja. Tapi batin ini bergolak gitu. Ini benar nggak ya 1,5 juta per bulan, bisa nggak ya, dan sebagainya. Itu pergolakan batin itu terasa gitu. Makanya saya tulis aja Bismillah la haula la 1,5 juta per bulan. Bulan berikutnya naik berapa juta per bulan, naik lagi terus naik sampai hutang saya pengen lunas kapan, pengen beli apa, pengen pergi kemana dan lain sebagainya. Saya tulis semuanya. Nah, setelah itu baru simpen, tempel di kamar. Setelah ditempel di kamar, udah kita ikhtiar aja. Dan alhamdulillah 90% yang saya tulis itu tercapai semuanya. Nah, itulah jadi kekuatan dari belief, kekuatan dari mindset,
Kalau teman-teman yakin, insya Allah pasti tercapai. Nah, kembali ke tadi, teman-teman akan menjadi pemimpin hebat jika teman-teman berpikir untuk menjadi pemimpin hebat. Nah, apa itu mindset? Yaitu satu cara pandang atau kumpulan kepercayaan yang dimiliki seseorang ya, diantaranya teman-teman. Misalkan gini, yang penting teman-teman sadar bahwa wah ini saya ada sesuatu nih. Kok saya misalkan ketika melihat mobil itu mengucapkan wah itu mobil orang kaya, sepertinya saya nggak akan mampu beli. Nah itu teman-teman harus asal teman-teman mulai menyadari bahwa wah ini saya ada sesuatu, nggak apa-apa. Yang penting tahu dulu. Seperti itu. Kemudian ketika teman-teman melihat pengemis, kira-kira apa yang ada di pikiran teman-teman? Pasti jawabannya berbeda juga. Ada yang bilang misalkan, aduh kasihan ya, mudah-mudahan saya selalu diberikan rezeki untuk bisa menolong orang-orang yang tidak mampu misalkan. Ada yang bilang, malas banget sih ngemis kerja kek, seperti itu. Ada yang bilang lagi misalkan, wah itu sampah masyarakat atau dan lain sebagainya apa gitu. Ada yang bilang lain-lain juga gitu, beda-beda gitu. Jadi semua itu kembali ke mindset masing-masing. Nah, pola pikir kita dibentuk sejak kapan? Jadi pola pikir kita itu dibentuk dari pengasuhan orang tua, dari pendidikan di sekolah, oleh guru, dan lingkungan masyarakat. Apa yang pernah kita dengar, kita alami, itu akan tercatat di pikiran kita, dan itu akan menjadi mindset kita. Makanya, jadi tadi yang penting teman-teman bisa menyadari dulu, mindset teman-teman apa? Ketika teman-teman menemukan kejanggalan, mindsetnya misalkan, wah ini saya ada sesuatu nih yang kurang pas nih mindsetnya, nah sadari, lalu nanti tinggal dirilis, diganti. Nah ini belief terbentuk bagaimana? Karena akibat dari suatu kejadian gitu. Jadi suatu kejadian yang baik itu disadari atau tidak, ya dengan pola lingkungan, pendidikan, keluarga, guru, dan lain sebagainya. Informasi-informasi yang salah misalkan seperti ini. Orang tua kita ketika marahin kita sering bilang seperti ini, kamu anak nakal misalkan. Kamu nakal ya misalkan. Atau ada saudara kita, itu mah budak bangor, itu mah nakal misalkan. Nah itu secara tidak langsung itu akan masuk ke mindset kita. Lingkungan pendidikan seperti itulah yang menjadikan diri kita itu seperti itu gitu. Belief kita akan terbentuk juga seperti itu. Orang ketika ibu kita sering mengatakan, orang tua kita sering mengatakan kita nakal, saudara kita, tetangga kita sering mengatakan kita nakal, itu dengan sendirinya kita akan meyakini bahwa kita anak nakal. Jadi kita apa yang kita lakukan ya yang dikatakan orang nakal gitu. Namun jangan sampai itu menjadi pembenaran. Jadi ketika misalkan nanti ada nih teman-teman yang merasa ya nih saya nakal nih karena saya mengalaminya pada waktu kecil seperti itu misalkan. Nah itu jangan sampai jadi pembenaran untuk tetap melakukan perbuatan nakalnya itu. Namun disadari dari sekarang, oh iya saya dulu waktu kecil sama orang tua sering digitukan dan saya sekarang seperti itu. Nah gimana caranya supaya saya bisa berubah gitu. Nah nanti ada tekniknya untuk merubahnya ada. Yang pasti teman-teman yang penting sekarang menyadari dulu bahwa kondisi teman-teman itu seperti apa gitu. Itu dulu aja. Kemudian misalkan ini teman-teman ketika megang uang, misalkan kadang orang tua kita bilang, jangan megang uang itu kotor misalkan. Jangan megang uang itu misalkan bisa membuat orang lupa diri misalkan orang tua kita pernah menyampaikan bahwa jangan megang uang misalkan karena uang itu uang itu kotor misalkan, atau kamu nggak punya uang nggak apa-apa yang penting bahagia. Nah mindset seperti itu yang akan masuk ke dalam pikiran kita dan itu suatu saat akan terinstal. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa kok saya misalkan punya uang ini tidak mudah ya gitu misalkan. Kok saya tuh sepertinya setiap ada uang hilang, misalkan habis, misalkan mudah cepat habis dan sebagainya. Itu perlu ditanyakan tuh. Dan perlu digali juga bahwa mindset yang ada di pikiran teman-teman apa sih kira-kira gitu. Dan itu ada kemungkinan ketika waktu kecil sempat terinstal seperti itu gitu. Nah, kemudian misalkan contoh ini mental block lain diantaranya
seperti kodok di dalam toples ini, kodok ya nggak kelihatan. Di kodok di dalam top itu, misalkan dia melihat temennya itu loncat mau keluar dari toples, tapi nggak berhasil sampai mati gitu. Nah ketika yang kedua sama juga, dan yang ketiga melihat temennya nggak bisa loncat sampai mati, yang ketiga akhirnya nggak loncat walaupun pendek gitu. Karena dia meyakini bahwa wah percuma kalau saya loncat nanti mati juga gitu. Nah itulah mental block seperti itu yang terkadang tidak kita sadari ada dalam diri kita.